Rupiah, mata uang resmi Indonesia, telah mengalami devaluasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kehilangan nilai ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakstabilan ekonomi, inflasi, dan tekanan eksternal. Berikut adalah analisis rinci lemahnya rupiah. Ketidakstabilan ekonomi. Tumbuh kembang ekonomi Indonesia telah lambat dalam beberapa tahun terakhir, yang telah berkontribusi pada penurunan nilai rupiah. Tingkat pertumbuhan GDP telah berada di bawah target yang ditetapkan pemerintah, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang daya tahan ekonomi. Ketidakstabilan ini telah menurunkan kepercayaan investor, menyebabkan aliran modal keluar dan penurunan nilai mata uang lebih lanjut. Inflasi. Inflasi telah menjadi masalah persisten di Indonesia, dengan indeks harga konsumen, IHK, terus di atas target. Inflasi tinggi mengurangi daya beli rupiah, membuatnya kurang berharga. Keterlambatan Bank Sentral dalam mengatur inflasi telah memperparah penurunan nilai mata uang. Tekanan eksternal. Faktor-faktor eksternal, seperti tren ekonomi global dan fluktuasi mata uang, juga telah mempengaruhi nilai rupiah. Dolar AS, contohnya, telah memperkuat terhadap banyak mata uang, termasuk rupiah. Hal ini telah menimbulkan penurunan nilai rupiah karena investor mencari aset yang lebih aman, seperti dolar AS kebijakan moneter. Kebijakan moneter Bank Sentral Indonesia juga telah dikritik karena perannya dalam penurunan nilai rupiah. Keputusan bank untuk mempertahankan suku bunga yang relatif tinggi telah membuat pinjaman lebih mahal, yang telah berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini telah menurunkan kepercayaan investor dan penurunan nilai mata uang lebih lanjut. Saldo perdagangan. Saldo perdagangan Indonesia juga telah berkontribusi pada penurunan nilai rupiah. Defisit saldo perdagangan telah meningkat karena peningkatan impor dan penurunan ekspor. Hal ini telah menurunkan cadangan valuta asing, membuat penurunan nilai mata uang lebih lanjut. Aliran modal. Aliran modal juga telah mempengaruhi nilai rupiah. Akun modal Indonesia telah mengalami aliran keluar besar, karena investor mencari aset yang lebih aman di luar negeri. Hal ini telah menurunkan nilai rupiah dan penurunan kepercayaan investor lebih lanjut. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal pemerintah Indonesia juga telah dikritik karena perannya dalam penurunan nilai rupiah. Belanja pemerintah yang tinggi dan pendapatan yang rendah telah menimbulkan defisit anggaran yang signifikan, yang telah berdampak negatif terhadap ekonomi dan nilai mata uang. Harga komoditi. Harga komoditi, terutama minyak, juga telah mempengaruhi nilai rupiah. Kenaikan harga minyak telah meningkat biaya impor, membuat penurunan nilai rupiah. Hal ini telah memperparah penurunan nilai mata uang. Keteruncian politik. Keteruncian politik di Indonesia juga telah berkontribusi pada penurunan nilai rupiah. Pemilihan presiden tahun 2019 telah menimbulkan periode ketidakstabilan politik, yang telah menurunkan kepercayaan investor dan nilai mata uang. Dampak pada ekonomi. Penurunan nilai rupiah memiliki implikasi yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Penurunan nilai mata uang dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi, daya beli yang berkurang, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Hal ini dapat memiliki konsekuensi yang jauh terhadap pengembangan ekonomi dan kesejahteraan warga negara. Kesimpulan. Penurunan nilai rupiah adalah isu kompleks dengan berbagai faktor yang berkontribusi pada penurunan nilai mata uang. Ketidakstabilan ekonomi, inflasi, tekanan eksternal, kebijakan moneter, saldo perdagangan, aliran modal, kebijakan fiskal, harga komoditi, dan keteruncian politik telah semua berperan dalam penurunan nilai rupiah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan Bank Sentral harus mengimplementasikan kebijakan yang efektif untuk menstabilkan ekonomi dan memulihkan kepercayaan investor. Dampak lemahnya rupiah terhadap investor asing. Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memiliki implikasi yang signifikan terhadap investor asing. Dalam beberapa tahun terakhir, nilai tukar rupiah terus melemah, mencapai Rp16.250 per dolar AS pada awal April 2024. Dampak ini dapat dilihat dari beberapa aspek. 1. Penguatan dolar AS. Dolar AS yang kini mencapai Rp16.200 akan berdampak pada investor asing yang memiliki portofolio investasi di Indonesia. Mereka akan mengalami kerugian karena nilai rupiah yang melemah. 2. Capital outflow. Investor asing akan menarik dana dari Indonesia dan menempatkan dana di tempat yang dianggap aman, seperti Amerika Serikat.
Hal ini menyebabkan capital outflow yang dapat berdampak pada perekonomian Indonesia. 3. Inflasi. Lemahnya nilai tukar rupiah akan meningkatkan biaya impor, termasuk minyak mentah. Hal ini dapat memperburuk tekanan inflasi di tengah-tengah masyarakat. 4. Harga pangan. Biaya logistik yang meningkat juga dapat mempengaruhi harga pangan, seperti beras. Hal ini dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat. 5. Kebijakan moneter. Bank Indonesia telah mengambil langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dengan menaikkan suku bunga. Hal ini dapat mencegah tingkat suku bunga jatuh di bawah tingkat suku bunga luar negeri. Dalam keseluruhan, lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memiliki dampak yang signifikan terhadap investor asing. Mereka akan mengalami kerugian karena nilai rupiah yang melemah dan meningkatkan biaya impor. Untuk menghadapi situasi ini, Bank Indonesia harus terus menstabilkan nilai tukar rupiah dengan mengambil langkah-langkah yang tepat.